6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Haleluya. Suka cita semua di tempat ini, amin. Yes, sepanjang bulan ini Tuhan sudah memberkati kita dan kita kembali berjumpa di minggu pertama di bulan November. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang 10 tahun sebelumnya. Karena itu kita percaya di bulan-bulan ke depan Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Mari siapkan hati kita semua untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa seluruh yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tempat ini. Naikkanlah segala pujian, syukur, mazmur, alunan musik, irama, tari-tarian. Semua karena rasa cinta kepada Tuhan. Bila kita renungkan segala kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, begitu besar kasih setianya dalam hidup kita. Tak terbalaskan dengan apapun juga. Tidak dapat dibalas. Tapi Tuhan mau melihat hati yang rindu, yang mau datang dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari keluarkan suara kita semua. Mari kita all out memuji Tuhan hari ini. Mari kita muliakan Dia. Haleluya Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Yes Jesus. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Yesus. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yes, haleluya.
Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar semua umat tebusan memuji Tuhan. Hai langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari dengan sukacita kita semua memuji Tuhan. Goyangkan kakimu ke kanan dan ke kiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku
puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebus. Yeah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, sekali lagi, haleluya, haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, yang keras, yang keras, tepuk tangannya yang keras. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi haleluya biar didengar Tuhan. haleluya, Haleluya Tuhan. haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya, Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yes, sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Kami sembah Kau, kami puji Kau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan haleluya, haleluya, amin, haleluya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kejadian di dalam hidup kami di luar kendali Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan kuat bersama dengan Tuhan melalui hari-hari kami, karena kami percaya segala sesuatu itu baik buat kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami katakan jiwa kami kuat. Yes, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita doakan ini menjadi iman kita. Tak akan menyerah, yes, pada Allah Tuhan. Sebelum kami coba semua, ini menjadi iman kami, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biar ini menjadi keyakinan kita di hadapan Tuhan. Katakan dalam segala, katakan dengan kuat, katakan dengan semangat di dalam iman. Tuhan punya rencana, amin. Tuhan, kami percaya yang lebih besar dari semua yang kupikirkan Tuhan. Yes, pikirkan apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat yang kau perbuat. Amin Tuhan. Tak ada semua baik Tuhan. Yes, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak
janjimu ya dan amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya. Rasanya ku terima sekarang kemenangan dah aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kasih setia-Mu. Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang membebaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya hanya kepadamu. Ajaib jalan-jalan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, pulihkan umat-Mu Tuhan, Menyembuhkan yang terluka, sembuhkan umat-Mu, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir, mengalir Holy Spirit dari tempat maha tinggi. Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada di dalam hidup kami. Amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Firman-Mu katakan Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Amin, Yesus. Buka mata kami untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Amin.
Jangan sembunyikan dirimu dari kami. Buka mata kami untuk kami bisa melihat jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau Bapa yang punya rancangan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap proses, terima kasih buat setiap pembentukan, bahkan terima kasih buat setiap kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan dalam setiap jatuh bangun kami bisa merasakan kasih-Mu. Engkau selalu mengangkat kami, Engkau selalu memulihkan kami. Makasih Bapa, Kau baik. Kami percaya apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kami, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Karena kasih setia-Mu itu yang akan menopang kami. Kau ada di tengah-tengah kami, Kau memulihkan jemaat-Mu, Kau memerdekakan jemaat-Mu, Kau menyembuhkan jemaat-Mu, Kau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, kelegaan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami, buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami tolak, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kau berbicara kepada guru-guru dengan cara yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan November saudara ya. Rasanya tahun ini cepat sekali berlalu saudara. Saya percaya kalau 10 bulan Tuhan sudah pelihara kita, 10 bulan Tuhan sudah jaga kita. Saya percaya bulan ini kita akan mengalami yang namanya finishing well saudara ya. Kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan finishing well. Finishing well itu artinya hidup berkenan kepada Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Saya selalu diingatkan Tuhan seperti ini saudara. Kalau Tuhan sudah bawa saya sampai sejauh ini, dengan begitu banyak pengalaman, begitu banyak jatuh bangun, kegagalan, tapi Tuhan tetap setia. Saya percaya Tuhan yang sama yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam masa depan. Amin. Karena itu jangan mau diintimidasi iblis. Seringkali ketika kita mungkin mengalami kejatuhan, baik itu jatuh dalam dosa, baik itu jatuh dalam usaha, dalam apa saja saudara, kita mulai merasa bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita, bahwa kita merasa bahwa Tuhan sudah menolak kita. Itu intimidasi iblis. Ingat, di atas kayu salib Tuhan katakan it is finished. Semua dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan sampai nanti kita mati. Loh, terus sekarang apa yang harus kita perjuangkan? Yang perlu kita perjuangkan adalah natur dosa ini. Kita terus berjuang mengubah natur dosa ini menjadi natur ilahi. Karena perubahan natur inilah yang nanti akan menentukan kita di kekekalan memerintah saudara, yang disebut dengan upah. Karena itu apapun keberadaan kita hari ini, mari bangkit kembali, tatap masa depan, berjalan. Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan sorgawi. Iblis berusaha untuk menarik kita kepada masa lalu kita, mengingatkan masa lalu kita, mengingatkan kegagalan-kegagalan kita, sehingga kita nggak berani menyongsong masa depan saudara. Itu kerjaan iblis. Alkitab katakan dia pendakwa, tetapi Tuhan mengatakan, lihat apa yang sedang kukerjakan, yang baru sedang kubuat, kata Tuhan di kitab Yesaya. Amin. Mari. Memang gak mudah menatap masa depan,
dengan kondisi saat ini. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan. Amin. Jadi apapun yang terjadi jangan putus asa, jangan mundur satu langkah pun jangan. Kalaupun kita sedang jatuh, cukup di situ, jangan mundur, bangkit lagi. Nggak bisa berlari, berjalan, nggak bisa berjalan, merangkak. Itu yang Rasul Paulus katakan. Mungkin ada orang-orang yang akan mengintimidasi. Gak usah pikirkan itu. Pikirkanlah apa kata Tuhan tentang diri kita. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, engkau berharga di mata Tuhan, bilang. Amin. Apapun keberadaanmu, engkau berharga, bilang. Saudara, Natal kita akan laksanakan tanggal 24 untuk Natal umum. Kita ibadah di sini, tetapi habis ibadah kita pembagian sembako, saudara. Kita targetkan pembagian sembako itu ke 100 orang warga Ngujang. Saya tahu panitia rodok-rodok mulai pusing, saudara, karena dananya cukup besar. Tapi saya suka dengan ketuanya bilang pasti bisa, kata dua. Aduh, saya bilang semangat, keren saudara ya. Jadi mari saudara, memang musim berat, krisis. Justru sebenarnya saudara, di masa sulit itu momentum kita menabur, saudara. Itu di masa sulit itu kesempatan untuk menabur. Sehingga nanti ketika terjadi masa kering, orang lain gak panen, kita panen, saudara. Amin. Tidak ada tuaian tanpa taburan, saudara. Karena itu mari anggaplah kita ini seperti orang Majus, saudara. Ketika Yesus lahir, orang Majus datang jauh-jauh, saudara, membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, kita persembahkan, dan saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita, saudara. Mari sama-sama kita menabur untuk Natal ini, saudara. Apa yang bisa saudara lakukan, lakukan ya untuk Natal ini. Dananya berapa? 24.700.000. Kecil, saudara. Katakan sama-sama, kecil, bro, bilang. Kecil kalau cuma 24.700.000. Ya, oke, saudara. Itu saja, Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini, gereja yang kuat, saudara. Saya perhatikan, saudara ya. Gereja itu dibangun oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat sekarang, otoritas gereja itu mulai lemah, saudara. Gereja itu seolah-olah tidak berdaya mengalahkan kejahatan. Harusnya gereja itu hadir untuk mengalahkan kejahatan. Alkitab katakan bahwa di mana ada terang hadir, kegelapan sirna. Tapi kalau kita mau jujur, sekarang kegelapan itu banyak masuk ke gereja. Seolah-olah gereja nggak berdaya. Saya lama bergumul ini, saudara. Sejak saya mahasiswa di sekuler, saya selalu bertanya gini, kenapa orang lebih tertarik ke diskotik? Saat itu diskotik masih banyak. Kenapa orang lebih tertarik ke bioskop daripada ke gereja? Berarti gereja kehilangan fungsi. Inilah sebenarnya yang menjadi pergumulan saya selama saya menjadi hamba Tuhan. Bagaimana gereja itu menjadi gereja yang kuat. Tentu gereja yang kuat itu bukan karena pendeta hebat. No. Gereja yang kuat karena ada orang-orang yang di dalam gereja punya iman yang kuat. Bukan karena pendeta. Makanya Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Inilah yang menjadi concern saya. Bagaimana setiap jemaat ini menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan mereka, apa panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka berani membayar harganya untuk panggilan Tuhan,
Sehingga dunia ini tidak lagi mempesona, hanya Tuhan yang mempesona. Ketika jemaat ini memiliki cara berpikir ini, maka gereja akan kuat. Tetapi kalau jemaat sudah mulai semua duniawi, datang sama Tuhan supaya mendapatkan dunia, supaya bisa memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saat itulah kegelapan masuk dalam gereja. Makanya selalu saya konsen, pelayanan saya adalah membawa kita kepada rencana kekal Bapa, keserupaan dengan Kristus, hidup di dalam rencana Tuhan. Itu tugas hamba Tuhan. Bukan cuma sekedar ngumpulin orang. No. Karena suatu saat Tuhan akan tanya kepada saya kasih kamu sekian jemaat, berapa orang yang kamu ajarkan untuk memiliki karakter Kristus, supaya mereka siap menjadi warga kerajaan sorga? Atau engkau ajari mereka memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan dunia, sehingga mereka mencintai dunia? Itulah yang disebut dengan hamba-hamba yang jahat. Saya mau kita concern di sini. Makanya tahun depan tema kita tahun ini kan ini, God centered. Hidup yang berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada keuangan kita, bukan berpusat kepada kepintaran kita, bukan berpusat kepada apa saja, tapi kepada Tuhan. Setelah kita berpusat kepada Tuhan, tema kita tahun depan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga nanti satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan benar, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Hanya orang yang bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan benar yang akan menerima mahkota. Kalau tidak menyelesaikan, nggak dapat mahkota. Karena itu, mari kita harus menjadi gereja yang kuat. Gereja yang kuat bukan karena uangnya banyak, bukan karena gedungnya besar, bukan. Gereja yang kuat adalah gereja yang tidak pernah kalah dengan keadaan, yang tidak pernah kalah dengan zaman. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa, penuh dengan duniawi, kita bisa tetap hidup benar, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah gereja yang kuat. Makanya kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, saudara, gereja yang dipuji Tuhan bukan gereja yang besar seperti di Laodikia, bukan. Bukan. Gereja yang dipuji oleh Tuhan, gereja yang sangat kecil. Gereja di Smyrna kecil, dan di sana orang-orang tua, jemaatnya miskin-miskin, tetapi Tuhan puji mereka. Tuhan tidak cela mereka seperti gereja-gereja yang lain, karena mereka setia ikut Tuhan. Sekalipun mereka dapat tekanan, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka hidupnya susah, tapi hati mereka tetap melekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Itulah gereja yang kuat. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang lain, siapakah anak manusia itu? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya muncul sebelumnya itu. Herodes bertanya, siapakah Yesus itu? Ketika tersiar kabar tentang Yesus, karena Yohanes Pembaptis sudah dipenggal oleh dia, tapi Yesus tersiar.
Orang bilang, oh mungkin dia Yohanes yang sudah mati itu dibangkitkan katanya. Mungkin Elia, mungkin salah satu para nabi. Makanya murid-murid jawab gini saudara. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saya percaya sampai detik ini Tuhan masih bertanya ini. Menurutmu siapa aku ini? Kalau saudara tidak bisa jawab ini, saudara tidak akan pernah punya iman yang benar. Apakah bagi kita dia seperti Yohanes Pembaptis yang cuman khotbah dengan berani, dengan tegas, atau seperti Elia yang bisa buat mujizat, seperti Yeremia seorang nabi, atau seperti para nabi-nabi yang lain? Banyak orang memperlakukan Yesus hanya seperti nabi. Yang mereka harapkan cuma mujizat, yang mereka harapkan cuma khotbah. Bukan. Makanya Tuhan tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Petrus lagi saudara yang tampil di depan. Minggu lalu yang kita pelajari siapa? Petrus. Memang Petrus ini luar biasa saudara. Petrus ini orangnya sanguin saudara ya. Sanguin, jadi ngomong itu gak mikir saudara. Banyak orang-orang sanguin itu kayak gitu saudara ya. Pokoknya ngomong dhisik, urusan salah benar, urusan belakang saudara. Lalu maka jawab Simon Petrus, engkau adalah siapa? Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun, perhatikan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Pertama namanya siapa? Simon. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Menarik saudara, Yesus larang. Nanti kita lihat. Seorang bapak gereja dalam gereja mula-mula namanya Agustinus dari Hippo. Dia pernah berkata gini, dia yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya tidak memiliki Tuhan sebagai ayahnya. Agustinus ingin katakan gini, kalau kita menganggap Tuhan itu penting, sepenting kita memiliki Bapa, kita pun harus menganggap gereja itu penting, sepenting kita memiliki ibu. Berarti dengan kata lain, kalau kita tidak komitmen dalam sebuah gereja, itu kita seperti anak yatim. Dan saya mau kasih tahu, iblis akan berusaha memisahkan kita dari gereja. Supaya apa? Supaya iblis berkuasa untuk mengendalikan hidup kita. Saudara tahu, gereja itu sebagai tudung rohani saudara, dari serangan kuasa kegelapan. Makanya di dalam Ibrani dikatakan bahwa pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Jadi ketika orang keluar dari gereja, mereka melepaskan diri dari tudung rohani. Makanya jangan heran orang-orang seperti ini gampang kecewa, gampang marah, gampang kepahitan, dan gampang diobrak-abrik sama iblis. Gereja itu
itu sangat penting. Karena Tuhan sendirilah yang membangun gerejanya. Tadi dikatakan di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku. Yesus yang mendirikan gereja, memang lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi inisiatornya Tuhan. Makanya Agustinus dari Hippo berkata, dia yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya, tidak memiliki Tuhan sebagai ayahnya. D.L. Moody, dia seorang tokoh penginjil yang sangat terkenal. Buku-bukunya bagus-bagus, saudara. D.L. Moody katakan seperti ini, saudara. Kehadiran di gereja sama pentingnya bagi seorang umat seperti transfusi darah yang kaya dan sehat kepada orang yang sakit. Jadi orang yang datang ke gereja itu ibarat orang yang sakit dibawa ke rumah sakit untuk transfusi darah. Bukankah kita ini semua orang-orang yang sakit? Kita sakit rohani. Kita nggak ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak ngerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Bahkan kita nggak ngerti apa yang terbaik dalam hidup kita. Kita lemah, kita gampang jatuh dalam dosa, kita gampang terluka seperti domba di tengah-tengah serigala. Ketika kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan melawat kita. Itu seperti transfusi darah, memulihkan, menyegarkan, menyembuhkan kita. Kita dengar firman. Ketika kita dengar firman, Alkitab katakan kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari ketakutan. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari intimidasi. Makanya kenapa Tuhan buat 1 minggu harus ada Sabat? Sabat itu artinya istirahat. Kita berhenti dari urusan-urusan duniawi, cari uang, berhenti. Kita sudah dikasih waktu 6 hari untuk bekerja. Tuhan sudah berkati kita. Mari selama 1 hari itu kita berhenti. Arahkan hati kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan kita. Izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Izinkan Tuhan menguatkan kita. Sehingga ketika kita besok memulai hari yang baru, kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tahu jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Kita bisa tahu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya Tuhan suruh Sabat. Ada seorang hamba Tuhan bilang gini, saudara. Kau mau kerja keras 7 hari. Kalau memang jatahmu 1 minggu cuman 2 juta. Mau kau 7 hari kerja, ya pangga 2 juta. Mungkin bisa dapat 4 juta. Tapi yang 2 juta dimakan belalang pelahap. Tiba-tiba kau tabrak anjingnya orang, kau denda bayar 2 juta. Tiba-tiba engkau ditipu oleh orang. Tuhan sudah kasih jatah setiap kita. Tapi iblis berusaha membawa kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada kemampuan kita. Sehingga kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita baru mencari Tuhan ketika kita sudah bangkrut, ketika kita sudah terkapar di ICU, baru kita cari Tuhan. Sayang. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ke gereja, yang rugi kita, saudara. Yang rugi kita. Karena disitulah kita dipulihkan. Makanya selalu saya katakan, sebelum kau ke gereja, hari Sabtu, malam Minggu, bangun
Bangun hatimu itu, bawa kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku rindu besok mengalami Tuhan. Aku pingin kasih yang terbaik lewat pujian penyembahanku. Aku pingin mengalami Tuhan. Makanya betul-betul bangun pagi, siapkan diri. Datang tepat waktu, saudara. Ketika menyembah dengan benar. Naikkan suaramu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan lawat engkau, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Tidak akan pernah sama lagi. Kita melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda, saudara. Siapakah gereja itu? Siapakah gereja? Gereja adalah keluarga Allah yang dibangun di atas landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi, jika berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya, baik secara universal, lokal maupun individual. Yang disebut gereja bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi orang-orang yang hidupnya dibangun di atas Kristus, yang mengerti bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, yang mengerti bahwa saya diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Kesadaran inilah yang menyatukan kita di tempat ini. Dengan kesadaran ini kita berkumpul menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Itulah gereja. Makanya selalu saya katakan gini sama orang. Mau engkau kaya, mau engkau pintar, apapun keberadaanmu, kalau engkau tidak menghormati Kristus, engkau tidak bernilai. Yang membuat kita bersatu apa sih? Kristus. Kristus. Saya ambil contoh sederhana. Daud bukan siapa-siapa saya. Bukan siapa-siapa saya. Saya tidak ada hubungan darah. Tapi karena saya tahu dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saya bawa ke rumah saya menjadi satu keluarga. Sehingga kami sepenanggungan. Kalau dia tidak menghormati Kristus, dia bukan siapa-siapa. Begitu juga dengan kita. Yang membuat kita bersatu adalah ketika kita sama-sama menerima anugerah, sama-sama menjadi keluarga kerajaan Allah, sama-sama punya tujuan kekekalan bersama dengan Tuhan. Ketika ini bersatu dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, maka gereja ini akan kuat. Amin. Nggak ada yang bisa menggoncangkan, saudara. Tapi kalau satu masih duniawi, ya satu masih nggak menghormati Tuhan, susah kita bergerak bersama, saudara. Susah. Jadi gereja itu bukan bangunan, bukan. Kalau saudara baca nanti di Kisah Para Rasul, itu ya gereja mula-mula, murid-murid itu mereka ibadah bukan di gedung loh, bukan. Bukan, mereka beribadah di kuburan-kuburan. Kalau saya tidak salah namanya katakombe atau apa tuh. Di kuburan-kuburan. Dan mereka berdampak, saudara. Menyebar, saudara. Mereka dihormati. Buat apa kita punya gedung besar, jemaat banyak, tapi semua duniawi? Ini yang mau kita bangun. Makanya saudara boleh cek semua khotbah saya. Selalu arahnya ke sana, saudara. Semua. Karena untuk itulah kita dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 4-5 bilang gini, saudara. Dan datanglah kepadanya, yaitu Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu
juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi sebenarnya setiap kita ini adalah batu-batu hidup. Kita ini sedang dipersiapkan membangun rumah kudus. Kumpulan kita inilah yang disebut dengan rumah kudus. Karena kita batu-batu hidup, saudara. Ketika kita berkumpul, kita menyembah Tuhan, kita mempersembahkan persembahan rohani. Dan Tuhan berkenan. Jadi tidak ada dari antara kita yang gak penting, saudara. Sebuah rumah hanya akan kuat kalau batunya itu lengkap, saudara. Gereja ini tidak lengkap kalau saudara tidak aktif. Gak lengkap. Tidak akan bisa menjadi rumah persembahan kudus yang sempurna. Makanya iblis berusaha membuat kita, ya cukuplah datang sekali seminggu. No, bukan untuk itu kita dipanggil. Tuhan mau kita ditata, dibentuk. Kamu di sini ya, kamu di sini ya, kamu di sini ya, kamu di sini. Kalau batu mati enak natanya, saudara. Yang repotnya kan Alkitab katakan kita batu hidup. Kamu di sini ya, enggak mau, saya mau di teras. Nah, itu yang buat repot, saudara. Itu yang ketika dibuat di teras, nggak boleh, saya mau di kamar. Pokoknya kalau saya nggak mau di kamar, saya pindah ke rumah yang lain, katanya. Itu yang membuat gereja rusak. Jadi sadarilah, kalau kita ada di sini itu karena Tuhan, dan kita penting bagi Tuhan. Dan Tuhan mau tempatkan kita di bagian kita masing-masing untuk membangun rumah sebagai persembahan. Ketika Tuhan hadir, dia akan berkati. Bukan cuma dia berkati, saudara, Tuhan akan bawa orang-orang berdosa nanti datang ke sini. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu dari gereja ini, saudara. Karena itu jangan puas jadi penonton. Jangan. Do something buat Tuhan. Temukan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Temukan apa panggilan Tuhan. Dan Tuhan pasti kasih talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kenapa Tuhan begitu marahnya kepada 1 talenta yang mengubur talentanya? Karena dia tidak bisa menutupi ruang kosong di dalam rumah kudus itu, saudara. Harusnya dia menutupi ruang kosong dalam rumah kudus itu. Supaya kuasa kegelapan gak masuk. Dia gak mau menutupin itu. Dia cari zona nyaman. Itu yang membuat Tuhan marah. Karena yang dia korbankan banyak hal. Mari saudaraku, katakan kiri kananmu, bro, engkau sangat penting bagi gereja Tuhan, bilang. Amin. Engkau sangat penting, bilang. Jangan merasa gak penting, bilang. Memang tidak harus semua pelayanan di sini, saudara, tidak harus semua. Mari temukan bagianmu masing-masing. Maka saya tidak mau memaksa jemaat, saudara, saya nggak mau. Nggak mau. Karena apa? Biar dia menemukan. Ketika dia temukan, dia tahu saya harus mengisi di sini, saya harus mengisi di sini, saya harus mengisi di sini. Coba kita lihat dari ayat yang kita baca tadi. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa aslinya itu eklesia, ekskalio. Kata dasar ini diambil seperti ini, saudara, supaya saudara paham. Eklesia ini berasal gini. Orang Israel itu dijajah oleh Romawi. Dijajah oleh Romawi. Bangsa Romawi ini ingin
merebut sebuah kota. Harus dipilih orang-orang jajahan ini menjadi bagian dari sidang-sidang ilahi yang menentukan nasib kota. Jadi bangsa Romawi memilih warga Israel yang mereka jajah 1, 2, 3, 4. Mereka kumpulkanlah ini, diajak bersidang. Apa yang terbaik yang kita bisa lakukan? Bersidang, menentukan nasib sebuah kota. Menentukan nasib sebuah kota. Setelah diputuskan bersidang, dikembalikan. Untuk apa? Menanamkan nilai-nilai, budaya, filosofi, tujuan negara Romawi ke bangsa jajahan. Sehingga itu semua dalam kekuasaan Romawi. Begitulah dengan kita. Jadi yang disebut eklesia, gereja, orang yang dipanggil keluar, orang-orang Israel ini tadi yang dipanggil, yang diajak bersidang, terus dikembalikan ke warganya untuk membawa nilai-nilai Romawi. Begitu juga dengan kita. Kita ini warga dunia, warga kegelapan, dikuasai kegelapan. Dunia ini dikendalikan kegelapan. Yesus datang menebus dan memanggil kita sebagai eklesia ekskalio, dipanggil keluar, dikumpulkanlah kita sekarang ini, dan kita diajak sidang. Ayo eklesiaku, apa yang harus kita lakukan supaya nilai kerajaan Allah itu masuk ke dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Untuk itulah Yesus tebus kita. Makanya kita harus dimuridkan supaya kita menangkap sepenuhnya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu menjadi kehidupan kita ketika kita kembali ke dunia, baik itu ke perusahaan, ke keluarga, ke lingkungan masyarakat, ke sekolah. Yang kita bawa di sana adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah tujuan gereja, eklesia. Makanya Alkitab katakan kamu itu garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita ini diambil dari kegelapan, dimuridkan bersama dengan Yesus. Nilai-nilai kerajaan Allah itu masuk dalam diri kita. Ketika kita dikembalikan ke dunia, kita harus menularkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika tidak ada lagi nilai-nilai kerajaan Allah dalam diri kita, Alkitab katakan kita seperti garam yang sudah tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi kesalahan gereja ketika mencari jemaat hanya sekedar supaya mereka diberkati, supaya mereka sembuh, itu sistem agamawi. Bukan itu yang Tuhan bangun. Bukan itu. Itu agamawi yang dianut oleh semua agama di dunia. Makanya selalu saya katakan, Christianity is not religion. Christianity is the way of life. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus memenangkan dunia ini. Jadi saudara punya tanggung jawab ketika engkau ditempatkan di sebuah perusahaan. Setiap kita punya tanggung jawab bagaimana kerajaan Allah dibangun di sana. Ketika engkau ditempatkan di sebuah lingkungan,
masyarakat, engkau punya tanggung jawab bagaimana kerajaan Allah dibangun di sana. Ketika engkau dikembalikan ke keluarga, engkau punya tanggung jawab bagaimana keluargamu itu mengenal Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kalau engkau bertobat tapi seisi rumahmu gak diselamatkan, berarti garammu sudah tidak asin lagi. Itu gereja. Makanya setiap saya masuk dalam sebuah komunitas, selalu saya tanya, Tuhan apa yang bisa saya lakukan supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Minimal saya berdoa, saya pikirkan, kalau saya dapat nomor handphonenya, saya pasti kirimin renungan firman Tuhan. Karena saya harus membawa mereka mengenal nilai-nilai kerajaan Allah. Satu saat Tuhan akan tuntut dalam hidupmu, kau sudah mengalami kasih Tuhan. Kenapa orang tuamu gak pernah kau ceritakan tentang kasih Tuhan? Kenapa suamimu gak pernah kau ceritakan tentang kasih Tuhan? Kenapa anakmu gak pernah kau ceritakan tentang kasih Tuhan? Satu saat Tuhan akan tuntut itu dari kita. Karena Tuhan sudah tebus kita untuk hal itu. Sebagai eklesia, gereja. Katakan kiri kananmu, bro, sekarang saya sudah mengerti kenapa saya ada di gereja ini, bilang. Halo. Saudara, jangan sama dengan orang beragama lain. Kalau engkau sudah seperti ini, udah gak pusing mau ditolak kah, mau digosipin kah, mau udah gak penting. Yang penting bagaimana orang mengenal kasih Tuhan. Amin. Maka saya saudara, kadang kalau berdoa buat orang saudara ya, saya bisa nangis seperti anak kecil, meraung-raung saudara. Kemarin itu waktu kita doa puasa, hari apa itu ya, saya lupa itu. Saya tuh bisa nangis, mungkin hampir 15 menit itu meraung-raung saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, coba lihat orang ini. Lihat, dia sih aktif ke gereja, tapi sebenarnya dia belum sungguh-sungguh ikut aku. Kalau dia terus kayak gini dia bisa binasa loh. Coba lihat ini. Saya nangis. Tuhan bilang sama saya, aku pingin jemaat ini mengalami hati itu. Kalau engkau sudah gak peduli dengan keluargamu yang akan binasa, berarti hati Tuhan udah gak ada di hatimu. Udah gak ada. Saya sampai detik ini selalu menyediakan waktu 1 jam untuk berdoa buat orang-orang. Sampai detik ini. Gereja yang kuat. Ini menarik saudara ya. Ada permainan kata-kata yang Tuhan buat di sini. Perhatikan saudara. Ada permainan kata-kata. Perhatikan ya. Dikatakan sini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu. Dan di atas batu karang ini, yang dimaksud batu karang ini, itu bukan Petrus. Perhatikan, perhatikan. Petrus itu bahasa aslinya Petros. Bahasa Yunani itu batu kecil. Sementara yang disebut tadi di atas batu karang ini bahasa aslinya Petra, batu karang besar yaitu Yesus. Jadi ketika Tuhan katakan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku atau gerejaku atau jemaatku. Itu artinya Tuhan Yesus ingin membangun gerejanya di atas apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu pengorbanan Kristus. Tetapi dia juga memakai Petrus, murid-muridnya, meneruskan apa yang Yesus sedang kerjakan. Tuhan membangun gerejanya, tetapi Tuhan melibatkan kita. Tuhan ingin membangun gereja yang kuat. Yesus sebagai pondasinya, Alkitab katakan tadi, kita menjadi batu-batu kecil.
Makanya kita harus dimuridkan supaya memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Sehingga ketika dia bangun gerejanya, kita bisa menjadi bagian dari bangunan itu. Dan ketika terbangun gerejanya, maka akan dibawa korban persembahan bagi Tuhan. Jadi Tuhan mau memakai kita, saudara. Tuhan mau memakai setiap kita membangun gerejanya. Tapi saya masih kecil, Kak. No problem. No problem. Setiap kita punya bagian masing-masing di dalam sebuah bangunan, saudara. Dalam sebuah bangunan. Ketika seorang membangun sebuah bangunan, khususnya rumah tingkat, saudara. Saudara perhatikan. Ada pondasi, ada tiang pancang, ada atap. Tapi dalam proses pembangunan biasanya ada bambu. Kalau sekarang mungkin tidak pakai bambu, tapi scaffolding. Betul? Akan ada orang-orang di gereja. Akan ada orang-orang di gereja yang mengambil peran cuman sekedar bambu. Orang-orang inilah yang suka pindah-pindah gereja itu. Bambu itu kan bangunan di sana dia dibawa ke sana, bangunan di sana dia dibawa ke sana. Tapi dia jadi bangunan gak? Dia tidak pernah menjadi bangunan. Katakan kiri kananmu, bro, jangan mau jadi bambu. Jadilah bata, bilang. Minimal jadi keramik, bilang. Halo? Jadi jangan saudara pikir lihat orang, Kak dia rohani banget loh. Pagi di gereja A, siang di gereja B, sore di gereja C, malam di gereja F. Dia bambu. Dia tidak pernah menjadi satu bagian dari bangunan itu. Suatu saat bambu ini diapain, saudara? Dibuang dan dibakar. Saya waktu bangun Ngujang, waktu bangun rumah kami, banyak bambu, saudara. Tapi setelah bangunan itu jadi, setelah kami tempati, setelah kita tempati Ngujang, bambu itu ada gak sekarang? Gak ada. Begitulah orang-orang Kristen yang suka pindah-pindah. Dibutuhkan gak bambu, saudara? Ya tetap dibutuhkan, saudara. Tapi untuk jadi bambu itu keputusan kita. Jangan mau jadi bambu. Jadilah batu. Dan izinkan Tuhan menempatkan kita dimanapun. Menetaplah di sana. Menarik ya. Kapan Tuhan menjanjikan akan membangun gerejanya, saudara? Kapan Tuhan menjanjikan akan membangun gerejanya? Saya percaya ini tidak kebetulan. Karena ini sudah mulai mendekati Yesus akan nanti disalibkan, saudara ya. Tuhan tanya gini, saudara. Menurut orang lain, siapa aku? Murid-murid bilang gini. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tiba-tiba Tuhan tanya gini, menurut kamu siapakah aku? Hanya orang yang bisa menjawab secara pribadi siapa Yesus baginya menentukan dia batu atau bambu. Kalau engkau hanya mengaku Yesus sebagai nabi, engkau bambu. Karena satu saat engkau akan meninggalkan Tuhan. Kalau engkau hanya mengaku Yesus hanya sekedar penyembuh, engkau bambu. Suatu saat engkau pasti meninggalkan Tuhan.
Kalau engkau hanya mengaku Yesus sebagai nabi, engkau bambu. Satu saat engkau pasti meninggalkan Tuhan. Ketika terjadi penganiayaan, terjadi kesulitan, ketika engkau dilukai, ketika engkau tidak cocok dengan orang lain, engkau pasti meninggalkan Tuhan. Tetapi Petrus bilang gini, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Apa arti Mesias? Mesias adalah orang yang dipilih atau diurapi. Itu bahasa Yunani. Kata Mesias diambil dari bahasa Aram, Mesiah, yaitu dialek dari bahasa Ibrani, Masyiah, yang berarti yang diurapi, orang yang akan menjadi juru selamat umatnya. Jadi kata Mesias itu mengandung dua makna. Yang pertama, dia juru selamat. Keselamatan saya hanya tergantung kepada dia. Oleh karena itu saya tidak akan bisa hidup tanpa dia. Oleh karena itu saya akan mengikuti dia. Oleh karena itu saya akan tunduk kepada dia. Itu arti Mesias. Karena dialah yang diurapi, yang dipilih untuk menyelamatkan. Kata kedua, kata Mesias itu bisa diartikan raja yang berkuasa. Dia yang berotoritas dalam hidup saya. Saya harus tunduk kepada dia. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Yesus itu Mesias, yaitu juru selamat satu-satunya, dan dia raja yang mana kita lebih tunduk kepada dia melebihi kepada siapapun, kita lebih hormat kepada dia melebihi kepada siapapun, kita lebih taat kepada dia melebihi kepada siapapun, karena dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan luar biasanya, Petrus bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Tentu itu bukan karena hebatnya Petrus, bukan. Karena Petrus itu bukan orang hebat, saudara. Dia cuma nelayan. Alkitab katakan, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakannya, tetapi siapa? Bapakku yang di sorga. Anugerah Tuhanlah yang memampukan Petrus untuk bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa memperlakukan Yesus sebagai juru selamat, memperlakukan Yesus sebagai raja. Karena itu jangan andalkan kekuatanmu, minta anugerah Tuhan. Mampukan aku melihat engkau dengan benar, mampukan aku mengenal engkau dengan benar, mampukan aku untuk bersikap yang benar terhadap engkau. Ini setiap hari saya minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan sembunyikan dirimu dariku. Jangan sembunyikan kebenaranmu dariku. Buka mata rohaniku untuk aku bisa melihat siapa engkau sesungguhnya. Suatu saat saya pernah hampir meninggalkan pelayanan. Sekitar tahun 2004 atau 2005 itu, saya lupa, saudara. Hampir saya tinggalkan pelayanan. Karena saya kecewa sama banyak orang. Saya kecewa sama orang-orang gereja. Satu saat sampai keluar kata-kata dari mulut saya bilang gini, Tuhan, kalau memang betul engkau Tuhan, saya tantang engkau, cabut nyawaku saat ini juga. Saya pernah lakukan itu di tengah-tengah keputusasaan saya. Tapi Tuhan bilang, nak, aku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi aku, kenapa aku mengalami semua masalah ini, saya bilang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ini, saudara. Tuhan bilang gini sama aku, menurut kamu siapa aku? Siapa aku, kata Tuhan. Bukan menurut pendeta A, bukan menurut pendeta B, bukan menurut pendeta C. Kalau engkau mengikut aku karena apa kata pendeta A, karena kata apa pendeta B, karena apa kata pendeta C, engkau pasti akan meninggalkan aku.
Tapi menurutmu siapa aku, kata Tuhan. Tuhan buka ayat ini kepada saya nangis, saya minta ampun. Saya bilang, Tuhan, Engkau Mesias, Engkau Raja, Engkau Tuhanku, ampuni kesombonganku, ampuni kekurang ajaranku. Sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Apapun yang Kau minta saya akan kasih. Wow. Sebelum engkau bisa mengalami Tuhan sebagai Mesias, engkau akan gampang goyang, saudara. Lihat uang goyang, lihat masalah goyang, lihat perlakuan orang goyang. Tapi ketika engkau melihat Yesus sebagai Mesias, apapun yang terjadi, sekali Yesus, ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Makanya waktu Petrus ditahan dan dia diancam mau dibunuh, dia nggak takut. Malah dia bilang gini, silakan, demi mengikut Yesus, silakan saya disalibkan, gak apa-apa, saya mau. Tapi tolong salibkan saya jangan seperti Yesus. Terlalu terhormat bagi saya untuk disalibkan seperti Yesus. Salibkan saya dengan kaki di atas, kepala di bawah. Gak apa-apa. Petrus matinya disalibkan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Petrus punya keluarga? Punya. Oh, dia punya mertua. Yesus pernah sembuhkan mertuanya. Tapi demi mengikut Yesus, disalibkan pun dia rela. Renungan kita pada hari ini, siapa Yesus menurutmu? Apakah hanya sekedar yang memberkati? Begitu ada orang lain yang bisa menolong engkau dan memberkati hidupmu, engkau akan lupakan Yesus. Pasti itu. Dan banyak orang Kristen model-model kayak gini. Dan inilah bambu-bambu itu, saudara. Satu saat mereka tidak akan dipakai di dalam kerajaan Allah. Sudahkah Yesus menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kita? Sudahkah Yesus menjadi raja atas hidup kita? Atau dia hanya sekedar penolong, penyembuh yang memberkati? Sehingga ketika dia nggak menyembuhkan kita, kita marah. Ketika dia tidak menolong kita, kita marah. Ketika dia nggak memberkati kita, kita marah. Padahal kalau dia murka, dia cuma tiup aja kita, selesai hidup kita. Selesai. Saya bersyukur waktu saya tantang Tuhan dulu, dia nggak bilang kamu kurang ajar. Selesai, saudara. Untung, saudara, saya kalau ingat itu saya bisa gemetar, saudara. Serius. Saya percaya kita sering melakukan kebodohan-kebodohan seperti itu. Merasa sudah benar, merasa sudah berjasa sama Tuhan, merasa sudah menolong Tuhan. Kok Tuhan tinggalkan saya? Hei! Siapa kita? Kita hanyalah ciptaan. Kalau saudara melihat video tentang jagat raya alam semesta, bumi ini aja dibandingkan alam semesta itu seperti debu. Bumi aja seperti debu, apalagi kita, debunya debu. Makanya kita Mazmur, kalau saya tidak salah, dia katakan gini, siapakah manusia sehingga dia terlalu berharga bagimu, kata kita Mazmur, saudara. Siapakah anak manusia, dia katakan, sehingga engkau menghargai. Saudara, saudara tahu planet kita ini kecil loh, kecil sekali dibandingkan jagat raya. Tetapi Yesus datang ke bumi, dia tidak datang ke Mars, dia tidak datang ke Pluto, dia tidak datang ke galaksi lain. Dia datang ke bumi mencari saudara dan saya yang sebenarnya tidak berharga. Tapi manusia kurang ajar sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan, kalau kita main-main sama Tuhan,
begitu murkanya dia. Begitu murkanya dia. Saya tinggalkan sorga, saya datang ke dunia supaya engkau diselamatkan, tapi engkau tetap tidak percaya sama aku. Saya beberapa waktu terakhir saya suka menonton video itu, saudara ya, tentang jagat raya ini. Bumi itu debu. Kita tinggal di dalam debu ini dan Tuhan mati untuk kita. Wow. Mari kita bertobat sama-sama. Katakan kiri kananmu, bro, saya mau bertobat, bilang. Amin. Janji Tuhan. Yesus, ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan raja. Lihat, ada janji Tuhan kepada gerejanya. Hei, perhatikan ini saya. Aduh, ketika saya renungkan ini, saudara. Tahu kau saudara, ketika engkau menjadi bagian dari gereja Tuhan, ketika engkau menjadi bagian dari gereja Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan seperti ini. Dan aku pun berkata kepada engkau, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara tahu, ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, ketika engkau jadikan dia Mesias, ketika engkau jadikan dia juru selamat satu-satunya, ketika engkau jadikan dia raja satu-satunya, langsung Tuhan kasih kunci kerajaan sorga. Kunci atas alam maut, sehingga iblis gak berkuasa atas hidup kita. Iblis gak berkuasa atas gerejanya. Maka saya percaya, saudara, orang Kristen yang betul-betul percaya Yesus gak mungkin mempan kena santet, gak mungkin mati karena disantet. Ada kunci kerajaan sorga yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kunci itu ada dalam perkataan kita. Apa yang kita katakan itu terjadi, saudara. Bukan cuman alam maut tidak berkuasa atas hidup kita. Dikatakan Tuhan berikan kuasa untuk mengikat setan, melepaskan dan membebaskan orang yang tertawan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Ketika engkau katakan orang ini diberkati Tuhan, sorga langsung terbuka. Pek, dia akan diberkati Tuhan. Ketika engkau katakan anakku menjadi anak hebat, sorga kebuka, anakmu hebat. Ketika engkau katakan anakku anak terkutuk, anakmu akan dikutuk. Makanya jangan main-main sama orang-orang yang cinta Tuhan, saudara. Jangan main-main. Begitu dia murka, selesai hidupmu. Serius. Orang yang cinta Tuhan, Tuhan kasih kunci kerajaan sorga bagi dia. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Alkitab katakan hidup mati manusia dikuasai lidah. Makanya Yakobus kalau tidak salah, orang kalau nggak bisa jaga lidahnya, saudara, ibadahnya itu nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Karena dia bukan berarti dia nggak menghormati otoritas itu. Sama seperti gini, saudara, menteri ya, menteri ketika dia diangkat menjadi menteri, dia semakin berhati-hati nggak bersikap, saudara. Hati-hati, beda sama tukang beca asal ngomong. Menteri ngomongnya itu hati-hati, membuat keputusan hati-hati, bersikap hati-hati. Karena apa? Dia membawa nama presiden. Ketika kita menjadi bagian kerajaan sorga, kita membawa nama Tuhan. Karena ingat tugas kita apa? Eklesia itu membawa nilai kerajaan Allah, saudara. Karena saya kalau lihat ya, ada orang ya sudah hamba Tuhan bercandanya masih suka porno-porno. Waduh, saya kadang kudu cita, saudara, betul, saudara. Engkau membawa nama Allah loh.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makanya selalu saya bilang sama jemaat, engkau bangun pagi ya, berkati anak-anakmu. Tuhan, aku berkati anakku menjadi anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak tertib, rendah hati, tidak sombong. Jauhkan dari orang jahat, orang nakal, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai anakku jadi berkat bagi banyak orang. Saya setiap pagi doakan tumpang tangan anak saya. Tokomu doakan dalam nama Yesus, tokoku diberkati. Tuhan kirim pelanggan-pelanggan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena engkau punya kunci itu, saudara. Suamimu gak bertobat, tumpang tangan dalam nama Yesus. Suamiku dilawat Tuhan, suamiku bertobat, suamiku diberkati Tuhan. Jangan kau kutukin suamimu, alah kamu memang laki-laki gak berguna. Ya gak berguna beneran, saudara. Anak gak berguna, ya gak berguna beneran. Karena kunci itu Tuhan sudah kasih, itu konsekuensi. Tapi kalau kita nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menjadi Raja, kau mau teriak-teriak, itu nggak ada. Makanya Amsal katakan, kutuk tanpa alasan tidak ada faedahnya, saudara. Oh, kamu main-main dengan dosa, aku doakan kamu celaka. Nggak mempan. Saya pernah dikutukin, saudara, sama seorang hamba Tuhan. Itu sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Di dalam nama Yesus, paling lama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik, pelayanan Pak Prenatal akan tutup dan hancur, dia bilang. Pelayanannya sekarang yang tutup, saudara. Serius, saya tidak tambah-tambahi. Ada kuasa dalam diri kita kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya seringkali jemaat bilang gini, Kak Fri ini omongannya mandi, bukan masalah mandi tidak mandi, saudara. Bukan di situ. Itu cuman shower aja, gak usah mandi. Ada kuasa dalam diri kita. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Engkaulah Tuhan, oke. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus bertanya hari ini, menurutmu siapa aku? Sudahkah Yesus menjadi Mesias dalam hidup kita? Sudahkah Dia menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup kita? Sudahkah Dia satu-satunya Raja atas hidup kita? Atau masih ada yang lain? Kalau masih ada, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Yesus menebus kita dengan nyawanya sendiri, yang akan kita peringati nanti dalam perjamuan kudus. Ketahuilah engkau berharga, engkau penting bagi Tuhan. Tuhan memberikan ekspektasi yang besar atas hidupmu. Lewat hidupmu, kerajaan Allah turun di lingkunganmu. Dan Tuhan sudah kasih kunci kerajaan sorga.
di mana alam maut tidak bisa menguasaimu, dan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Jangan takut, jangan takut dengan apapun yang terjadi. Engkau bisa mengubah keadaan lewat doa-doamu. Engkau bisa mengubah keadaan karena Tuhan berikan kunci kerajaan sorga itu. Jadilah batu hidup, ambil bagian di dalam kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya kalau kami mendengar firman ini hari ini, karena Engkau mengasihi kami. Engkau sedang mempersiapkan kami, Engkau sedang membawa kami ke dalam rencana-Mu, dan Engkau akan memakai setiap kami Tuhan. Materaikan firman ini bagi anak-anak-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan. Bawa kami menjadi batu-batu hidup. Bawa kami mengenal Engkau sebagai Mesias, menempatkan Engkau sebagai Mesias dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan maju. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia yang melayakkan kita, saudara. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang dengan segenap hati katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru olehku. Bagi yang belum dapat boleh angkat tangan. Boleh yang angkat tangan yang belum dapat. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan. Yang belum dapat boleh angkat tangan.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Semua kita yang percaya kepada Yesus, yang menjadikan Yesus Mesias, kita satu keluarga. Kita nggak boleh saling menyakiti, kita nggak boleh saling melukai, kita nggak boleh saling membanding-bandingkan. Semua kita berharga, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena kepintaran, karena kita ditebus oleh Kristus. Ketika kita menghina orang lain, kita menghina Kristus yang sudah menebus dia. Karena itu sadarilah engkau berharga, karena Kristus sudah menebus hidupmu, dan engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan engkau penting bagi Tuhan. Mari kita terima roti ini sebagai lambang kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjanjian yang lama, yaitu Taurat, sudah digenapi oleh Yesus. Kita hidup bukan karena perbuatan baik kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Kita berbuat baik karena kita anak-anak Allah. Karena karakter Allah, sifat Allah, cara pikir Allah itu sudah menjadi bagian kita. Kita ditebus supaya kita menjadi bagian dari Kristus. Jadilah anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Jangan lagi merasa kita orang paling berdosa. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Layanilah Tuhan dengan hidupmu. Mari kita terima perjanjian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum cawan ini. Naikkan syukur kepada Tuhan buat pengorbanannya. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, Kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung
agung, penuh kemuliaan-Mu. Gunung agung bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan menempatkan kami di kota ini untuk membawa nilai kerajaan Allah di kota ini. Karena Engkau mengasihi penduduk kota ini. Kau tidak menginginkan satu orang pun binasa dari kota ini. Karena itu Tuhan, sebagai eklesia-Mu, sebagai rasul-Mu, orang yang Kau utus di kota ini, kami berdoa bagi kota ini. Kami minta keselamatan kota ini. Lawat kota ini. Nyatakan belas kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu kepada penduduk kota ini, supaya mereka bisa melihat Engkau sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat, Raja Penguasa alam semesta. Celikan mata rohani mereka. Lawat kota ini. Kami rindu ada kebangunan rohani di kota ini. Pakai kami anak-anak Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan. Beri kami keberanian. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini, pulihkan pemerintahan kota ini Tuhan, menjadi pemerintahan yang bersih dan jujur, bertanggung jawab. Kami bawa orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Firman-Mu katakan mereka hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, mereka wakil Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memberkati mereka. Kami minta perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Engkau jagai mereka, berikan mereka hikmat bijaksana di dalam membuat kebijakan, dalam membuat keputusan, dalam bersikap atas kota ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari niat-niat jahat Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Pakai mereka seperti Engkau memakai Yusuf, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat kota ini. Bahkan kami berdoa buat rencana pemilihan kepala daerah tahun depan. Tuhan, biar kepala daerah yang berasal daripada Tuhan yang akan terpilih Tuhan. Kami tahu Engkau sediakan yang terbaik bagi kota ini, demi umat-Mu yang ada di kota ini. Pulihkan ekonomi kota ini Tuhan. Apapun usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Semua usaha ya kota ini yang merusak moral kota ini, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan gagalkan. Pakai anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, biar mereka jadi berkat bagi kota ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pakai kami menjadi alat-Mu. Lindungi kami dari tipu muslihat iblis. Berkati Tuhan, biar kami bisa menjadi terang, menyatakan kemuliaan-Mu atas kota ini. Kami bersyukur buat kota ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Hamba-Mu percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup hamba-Mu. Engkau yang melindungi Tuhan setiap umat-Mu sepanjang minggu ini, dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan Kau pakai setiap jemaat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sembuhkan setiap jemaat yang sakit. Kesembuhan turun oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat ini sepanjang minggu ini. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas bagi jemaat ini. Tidak ada jalan buntu bagi mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup jemaat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Bahkan Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan.
Terima kasih. Sungguh kami serahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka, menjagai melindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati karyawannya, berkati Barata ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi eklesianya. Dia menjaga kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami